Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Minggu ini merupakan minggu pertama setelah Natal. Ibadah minggu ini mengambil tema berkat hidup dalam Tuhan. Dan bacaan dari Galatia 4 ayat 4-7. Tuhan sudah menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang penyelamatan yang membuat bangsa Yehuda tidak lagi menjadi budak di tanah pembuangan, dengan mengutus anaknya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia, sehingga kita dapat hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi ahli warisnya. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Piston Sinambela MA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian Hai Mari Berhimpun, Kidung Jemaat 109 ayat 1-2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada hari Minggu yang indah ini diambil dari Galatia 4 ayat yang ke-7, dan demikian firman Tuhan. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Demikianlah nats pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji serta hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kami. Kami datang kepadamu dan merendahkan hati memohon belas kasih-Mu atas semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami mengakui ketika kami diperhadapkan dengan masa sulit, kami justru salah mengambil tindakan yang menyimpang dari kehendak-Mu. Tanpa sadar, kami telah merugikan banyak orang oleh karena perbuatan kami yang egois. Kami gagal untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam terang Tuhan. Peliharalah kami di dalam pengampunan-Mu, bimbing dan tuntunlah hidup kami, agar layak menjadi ahli waris-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami naikkan permohonan kami ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dengan membawakan lagu Anak Maria dalam Palungan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku akan dosa dan salah kita, mari kita dengarkan anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan atas dosa-dosa kita. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Demikian anugerah pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan sukacita dengan pujian dari PKJ 212. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk bersiap menerima petunjuk hidup baru hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian petunjuk hidup baru kepada kita hari ini. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 101. Jemaat dipersilakan duduk dan kini kita
tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami persilakan paduan suara joyful untuk memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dipersilakan.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan 7. Galatia pasal 4, ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Berkat hidup dalam Tuhan, saya pikir sebuah tema yang sangat menarik. Ketika saya mendapat undangan ini dan saya membaca nats khotbah dan juga tema, saya gumulkan dalam doa dan pertanyaan yang muncul adalah, apa maksud Tuhan dengan tema khotbah kita hari ini? Padahal kalau di gereja lain hari ini masih perayaan Natal. Tetapi hari ini Tuhan berbicara tentang berkat hidup dalam Tuhan. Ada apa? Apa maksud Tuhan di balik semua itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam term leksikon Ibrani, berkat atau yang disebut dengan beraka, barokah, barka, artinya pemberian, segala pemberian yang mendatangkan kebaikan. Ya, makanya orang selalu cari berkat karena memang ya, pemberian yang selalu mendatangkan kebaikan, itulah berkat. Secara kamus Alkitab, kata berkat berarti pemberian atau karunia Allah kepada manusia. Pemberian atau karunia Allah kepada manusia. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa berkat selalu datangnya dari Tuhan. Berkat adalah sumbernya daripada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya mengapa tema khotbah kita dikatakan berkat hidup dalam Tuhan. Ya. Karena memang sumbernya dari Tuhan. Dan berkat itu selalu mendatangkan kebaikan. Selalu mendatangkan kebaikan. Mungkin ada yang disegri dengan ini. Oh, ada orang baik meninggal Pak Pendeta. Apa itu berkat? Kan gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kita harus melihatnya dari atas ke bawah Pak. Dari Tuhan kepada kita. Bukan dari kita kepada Tuhan. Kalau dari kita kepada Tuhan ya begitulah, komplain gitu. Kalau dari Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah berkat. Waktu bapak saya meninggal, saya komplain.
kok cepet banget bapakku meninggal, yang lain kok sehat-sehat. Mana Tuhan? Wah, saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Begitu berjalan, karena bapak saya meninggal stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga langsung gone. Nggak sempat pulang ke rumah. Lalu saya bandingkan dengan orang tua teman-teman saya gitu loh. Bisa pulih ya, bisa sempat kembali ke rumah dan sampai sekarang sehat. Lalu saya bilang, kok Tuhan ini apa? Apa ini berkat? Saya bilang. Setelah saya jalani perjalanan itu, Tuhan tunjukkan pada saya ada satu keluarga yang ribut terus. Ternyata gara-gara mau ngurusin bapaknya yang stroke. Ribut, yang satu nggak mau, yang satu nggak mau, yang satu nggak mau. Di situ baru saya pikir, oh this is it, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Ya, jadi apapun itu Bapak Ibu, yang pahit sekalipun dalam hidup kita, kalau itu datang daripada Tuhan, itu berkat. Bagi saya ketika Bapak meninggal, that blessing for me, itu berkat buat saya. Nah, karena mendatangkan segala kebaikan, pemberian, ada banyak Bapak Ibu. Tadi salah satunya kematian orang yang kita kasih. Bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi itu berkat buat saya. Bukan berarti saya senang bapak saya meninggal, buktinya saya komplain kok sama Tuhan. Tapi berikutnya baru saya tahu itu adalah berkat. Ada banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bisa kita jabarkan satu persatu. Kita bangun pagi-pagi sehat, itu berkat, betul tidak? Kita diberi nafas kehidupan sampai sekarang, ini berkat, itu ya. Apa saja berkat. Saya mau katakan ini supaya kita dibukakan paradigma kita gitu loh. Karena hidup kita ini selalu lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Padahal bangun tidur aja ini Bapak Ibu, itu udah berkat. Ada banyak orang yang lupa bangun waktu tidur, ya kan? Nah, dari konteks khotbah kita ini, kita kembali kepada konteks khotbah, ada 3 berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Di ayat 5 dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka. Itu berkat. Kemudian yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Inilah berkat pertama dari konteks khotbah kita, menjadi anak. Mengapa? Karena dalam konteks Galatia 2 perdebatan anak dan hamba. Seperti dalam ayat 7. Ya, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Sebelumnya, jadi kamu bukan lagi hamba. Perdebatan di Galatia. Ini berkat ketika kita menjadi anak. Apa berkatnya? Berkatnya, anak jauh lebih bebas dan merdeka dibandingkan bila kita menjadi hamba. Menjadi anak tentu jauh lebih memiliki hak daripada menjadi seorang hamba. Dan menjadi seorang anak lebih memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan orang tua kita daripada hamba dengan tuannya. Hamba dengan tuannya ada gap. Orang tua dengan anak tidak ada gap. Itulah berkat yang kita terima pada hari ini daripada Tuhan. Kita tidak lagi disebut hamba-hamba yang terbatas, yang ada gap, ya, yang tidak punya hak, tapi kita sudah menjadi anak yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang luar biasa. Kita sudah dijadikan anak yang memiliki hak yang begitu hebat. Begitu juga dengan anak, kita memiliki hubungan yang sangat dekat pada Tuhan. Lalu yang kedua, berkat itu di ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Wow, ini privilege. Seperti orang tua kasih sesuatu sama kita. Berbeda dengan orang tua kepada hambanya. Tidak diberikan apa-apa. Inilah berkat Tuhan dalam konteks khotbah kita yang luar biasa. Roh Allah diberikan kepada kita. Apa hebatnya sih? Roh Allah diberikan kepada kita. Wah, tentu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika roh Allah diberikan kepada kita, ia memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ketika roh Allah diberikan kepada kita, ia menuntun hidup kita.
Ketika Allah diberikan kepada kita, Ia memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Ketika Roh Allah diberikan kepada kita, Ia membantu kita di dalam segala kelemahan kita, termasuk untuk berdoa. Seperti dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan di sana. Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita, terutama untuk berdoa. Terlebih dikatakan di ayat 6 sana, berseru ya Aba, ya Bapa. Kalau lihat kalimatnya ya Aba, ya Bapa, apa sih susahnya? Betul tidak? Apa sih susahnya menyebut ya Aba, ya Bapa? Dalam prakteknya ini sulit. Saya membandingkannya dengan mengucap syukur. Apa sih sulitnya mengucap syukur? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, bisa nggak Bapak Ibu bilang syukur gitu? Pasti bisa lah. Tapi dalam praktek kehidupannya, betapa banyak orang sulit mengucap syukur. Sama seperti ya Aba, ya Bapa. Mudah tetapi sulit dalam prakteknya. Itulah diperlukan pemberian Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa menyebut nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya Bapa, ya Aba, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, berkat yang menarik adalah dikatakan di ayat 7, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wow. Ini kan yang selalu kita nantikan dalam kehidupan kita kan. Apalagi kalau ada orang tua yang berkecukupan, orang tua yang punya, pastilah sebagai anak, walaupun saat ini kita nggak nanti-nantikan, but someday we expect that, gitu loh. Ini hari warisan ini kemana? Kan begitu ya? Buktinya sampai orang berantem kok. Sampai ada garis tengah antara anak dengan anak gitu ya. Antara abang dan adik. Sampai di sini batas hubungan kita. Hanya gara-gara warisan. Itulah sebabnya ini menjadi berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan warisan Allah. Apakah warisan Allah? Ya tentu kerajaan sorga. Itulah warisan yang akan kita terima dalam kehidupan kita kelak. Jadi kita bukan adalah orang-orang yang papa nanti setelah kehidupan ini, tidak. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan memberikan berkat pada kita, yakni menjadi ahli waris dalam kehidupan kita kelak, yakni kerajaan sorga. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah yang menjadi pokok bahasan kita dan menjadi jawaban apa maksud Tuhan dengan tema khotbah kita adalah sikap kita manusia terhadap berkat-berkat Tuhan itu. Itu yang menjadi persoalan. Apa persoalannya? Ada banyak orang Kristen yang menyikapi berkat Tuhan dengan cara yang keliru. Salah. Di mana? Yang pertama, setelah menerima berkat, banyak orang percaya yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada berkat yang ia terima. Sebelum ada berkat begitu luar biasa, kita bergantung pada hidup kita, kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong berkati rumah tangga saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya. Bahkan ada yang berani mengatakan, sudah mah jangan takut, Tuhan ada kok sama kita. Mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Begitu Tuhan baik, berkati kehidupan kita dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita, mulai deh. Kita tidak lagi bergantung pada Tuhan, tapi bergantung kepada berkat-berkatnya. Dari mana bisa kita tahu? Kita mulai khawatir dan takut. Kita mulai khawatir dan takut. Sebelum ada berkat, wah, begitu luar biasa imannya. Jangan takut, Ma. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita punya Tuhan kok. Tapi begitu berkat berkelimpahan, waduh, khawatir. Wah, gimana tanah kita yang di sana itu? Udah lama nggak kita lihat. Waduh, gimana anak kita itu? Waduh, gimana? Waduh, gimana ini? Waduh, bagaimana? Mulai takut dan khawatir. Kita lupa akan sang pemberi berkat. Kita mulai bergantung kepada berkat-berkat. Takut dan khawatir. Apalagi setelah pekerjaan tidak ada, mulai takut dan khawatir. Usaha mulai down, kita mulai takut dan khawatir. Padahal sebelumnya,
Oh gitu hebat kita. Kita percayakan Pak pada Tuhan. Itulah yang terjadi. Lalu kesalahan atau kekeliruan kedua dari orang percaya atas berkat itu adalah mulai mengandalkan berkat, bukan mengandalkan Tuhan. Saya kasih contoh konkret persoalan konteks khotbah kita ini. Dulu Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi untuk menuntun mereka kepada iman pada Allah. Itu tujuannya. Tapi dalam perjalanannya justru, ini sekali lagi, ini berkat Tuhan kepada bangsa Israel memberikan hukum Taurat untuk menuntun mereka kepada Allah. Tapi setelah Tuhan berikan berkat hukum Taurat itu, malah justru bangsa Allah ini mengandalkan hukum Taurat daripada Tuhan. Di mana pengandalannya? Mereka mengatakan dengan memegang teguh dan menjalankan hukum Taurat, kita akan selamat sampai surga. Itulah persoalan Galatia dan Roma. Orang-orang Yahudi, Kristen, Judaizer ini mengatakan, nggak cukup percaya pada Tuhan. Kau harus tunduk kepada hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat, kita akan selamat. Coba. Ini, mereka lupa kepada Tuhan Sang Juru Selamat, tapi mereka mengandalkan hukum Taurat yang merupakan berkat Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bukankah juga sering terjadi seperti itu? Kita lagi tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan berkat-berkatnya. Kita andalkan berkat ini. Ya. Jangan takutlah, kita masih ada kok tabungan di sana. Mana kita? Jangan takut, masih banyak kata kita. Lupa dia. Yang andalkan berkatnya bukan Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang paling ekstrim adalah bukan hanya mulai mengandalkan dan bergantung pada berkat, tapi juga meninggalkan Tuhan karena berkat yang ia terima. Saya kasih contoh konkret. Ada waktu itu pengalaman Tuhan kasih berkat buat saya studi di Los Angeles. Ketemu dengan orang-orang Indonesia yang pada saat itu harus dideportasi karena WTC. Semua orang Indonesia berbondong-bondong mencari lawyer untuk apa? Untuk supaya dipertahankan di Amerika dengan mencoba mengapply asylum, suaka politik. Kebetulan saya sebagai pendeta, status legal, mereka coba, tolong dong Pak Pendeta, doakan saya, doakan kami. Tiap minggu kita berdoa untuk mereka ini. Supaya Tuhan kasih jalan. Untuk Tuhan berkati supaya bisa tinggal di Amerika. Puji Tuhan ada beberapa di antara mereka yang diberkati dan menerima asylum itu. Dalam proses itu mereka begitu rajin datang ke gereja Pak. Ibu, sampai mau melayani Tuhan. Nggak pernah tuh namanya main gitar di gereja, nggak pernah tuh datang ke gereja. Sejak persoalan itu mereka rajin datang ke gereja. Wah, sampai main musik, sampai nyanyi. Wah, pokoknya begitu luar biasa. Di satu sisi saya bilang terima kasih Tuhan gara-gara persoalan ini. Jadi banyak orang datang kan gitu. But what happened after? Begitu ada satu orang dapat asylumnya, mulai dengan pongah dia katakan, ini gara-gara usaha saya nih. Makanya saya dapat asylum saya nih. Wah, dia mulai cerita bagaimana usaha dia pergi sana, pergi sini. Padahal dia lupa. Awalnya dia datang ke gereja minta didoakan. Sampai mau melayani Tuhan. Dia mulai apa? Meninggalkan Tuhan dan berani berkata, ini gara-gara usaha saya. Dan sejak itu nggak pernah lagi hadir di gereja Pak. Bukankah betapa banyak orang seperti itu? Dan inilah yang Tuhan mau katakan pada kita tentang bahaya kesalahan daripada ketika kita sudah menerima berkat Tuhan. Dan ini yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Mengingatkan kita menjelang akhir tahun 2000 dan akan masuk tahun 2021. Who knows? Mungkin hari ini kita masih seperti ini, besok jauh lebih baik, kita tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita tentang berkat-berkat Tuhan itu. Ada banyak kesalahan yang terjadi pada orang setelah menerima berkat. Mengandalkan berkatnya, bergantung pada berkatnya, bahkan berani meninggalkan Tuhan
dengan berkata, ini semua karena usaha saya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Apapun bentuk yang kita terima, semua itu berasal dari Allah. Semua itu berasal dari Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita sombong dan pongah. Apalagi sampai mengatakan ini gara-gara usaha saya. Saya bangun jam 3, pulang jam 12, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Inilah hasilnya. Ya. Jadi kalau kamu mau berhasil begini, kerja keras, kan begitu. Saya sering dengar itu orang-orang yang berhasil seperti itu. Dia lupa, kan gitu ya. Dia lupa ada yang maha baik memberi berkat dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ada di antara kita yang merasa saya belum diberkati. Jangan Pak, nanti marah Tuhan. Karena tadi berkat adalah pemberian yang mendatangkan kebaikan. Segala pemberian karunia yang datang dari Allah. Semua kita sampai saat ini ada itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita masih bekerja, kita masih hidup, kita masih sehat, semua itu adalah berkat Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasih Kristus, sekali lagi jangan kita berkata dan menjadi sombong dan pongah. Tetapi sebaiknya seperti apa yang dikatakan oleh Mika pasal 6 ayat 8 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita hari ini. Salah satu poinnya, hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah berkata, ini karena saya. Ini karena kemampuan saya. Ini karena usaha saya. Jangan. Tapi hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di akhir tahun dan memasuki tahun yang baru. Yang kami percaya Tuhan akan bukan hanya berhenti memberkati kami satu persatu, keluarga per keluarga. Tapi Tuhan terus akan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami bukan hamba di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki hak lebih daripada hamba. Yang memiliki hubungan lebih dekat daripada hamba kepadamu. Bahkan Kau telah menjanjikan kami sebagai ahli waris. Itu sebabnya Engkau mengingatkan kami hari ini tentang berkat-berkat yang Kau telah berikan dan yang akan Kau berikan kepada kami. Agar jangan sampai ketika berkat itu melimpah, kami jadi mengandalkan berkat, bukan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai ketika berkat berlimpah, kami jadi bergantung kepada berkat, bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Bahkan jangan sampai ketika berkat berlimpah kami jadi melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau datang hari ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu hidup dengan kerendahan hati. Terutama di hadapan-Mu. Dan berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih. Kepada semua orang pun, wah hebat Bapak, wah hebat Ibu. Tidak. Ini semua adalah berkat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat semua ini. Agar jangan sampai kami seperti bangsa-Mu ya Tuhan. Pongah dan sombong. Dalam Yesus kami berdoa dan kami serahkan pergumulan jemaat-Mu hari ini. Biarlah melalui firman-Mu mereka boleh berganti sekarang. Tidak lagi bersungut-sungut. Tapi selalu mengucap syukur. Sebagaimana firman-Mu katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena berkat Tuhan bukan hanya soal kekayaan. Berkat Tuhan bukan hanya soal kesuksesan. Berkat Tuhan bukan hanya keberhasilan. Tetapi hal-hal yang lain. Kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, baiknya keadaan suami, baiknya keadaan istri, sehatnya anak-anak. Waduh banyak lagi Tuhan berkat-berkat lain selain daripada yang kami sebutkan. Oleh karena itu, biarlah roh Tuhan yang Kau berikan pada kami masing-masing menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bila ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul karena kesehatannya, tolong Tuhan, curahkan belas kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Bila ada di antara kami yang sedang bergumul akan rumah tangganya, tolong Tuhan,
Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah rumah tangga, khususnya di tengah hati suami dan hati sang istri. Agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengingatkan mereka kembali tentang janji pernikahan yang pernah mereka katakan. Juga tentang perintah kepada mereka berdua. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Agar dengan demikian rumah tangga mereka kembali pulih keadaannya. Bila ada di antara kami yang bergumul tentang pekerjaan dan usaha, tolong Tuhan, Engkaulah Allah sang sumber berkat. Bukakan, buatlah berhasil segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Bagi saudara-saudari kami yang bergumul tentang pasangan hidupnya, kami percaya Tuhan, Engkau telah menciptakan manusia sepasang adanya. Berikan keteguhan hati, berikan iman yang teguh, agar mereka tetap bersandar pada Tuhan untuk pasangan hidup mereka. Dan kami pastikan Tuhan telah menyediakan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Bagi ada di antara kami yang bergumul tentang kehadiran putra-putri dalam rumah tangganya, tolong Tuhan, Engkau adalah Allah sang pencipta langit dan bumi, bahkan kami umat manusia. Menghadirkan putra-putri dalam rumah tangga mereka bukan persoalan yang sulit bagimu. Oleh karena itu Tuhan, dengarlah permohonan mereka, kasihanilah mereka. Hadirkanlah putra-putri dalam rumah tangga mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, dengan diam dan tenang dan percaya kami nantikan berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita dengarkan kembali pujian dari paduan suara Joyful. Deck the Hall. Terima kasih untuk paduan suaranya, menambah sukacita dan semangat untuk menghadapi hidup ke depan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan penuh sukacita dan keyakinan yang teguh, kita mengaku iman percaya kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan setelah doa syafaat nanti kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita satukan iman percaya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang kembali ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, kasih karunia, penyertaan, perlindungan, dan juga pengampunan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami panggil kembali nama-Mu yang kudus Tuhan, untuk mendoakan seluruh jemaat POG Citra Grand, secara khusus jemaat yang sedang lemah jasmaninya maupun rohaninya akibat sakit penyakit. Kami mau berdoa untuk Opa Oswari dalam masa perawatan di rumah, Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina yang sedang dalam masa perawatan, juga Opung Boru Yosi, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangutsong dalam masa hari tuanya, Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Syahaan dalam masa pemulihan, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar yang juga dalam masa pemulihan. Begitu juga untuk Opung Daryl Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Banjirio Sinaga yang juga dalam masa pemulihan. Juga Bapak Joni Mandalie, ayahanda Bapak Penatua Willy Mandalie dalam masa pemulihan. Kemudian Ibu Antauli Silalahi, ibunda dari Ibu Fitria Leni Asih Manihuruk, ibu mertua dari Bapak Penatua Daud Marpaung dalam masa perawatan di rumah. Juga Ibu Virginia Pausch dan Ibu Kadiza, orang tua dari Ibu Penatua Esti Nugraheni yang dalam masa tuanya. Begitu juga dengan jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini mengalami kelemahan baik secara jasmani dan rohani. Tolong Tuhan, curahkanlah belas kasih-Mu kepada mereka, orang-orang yang kami kasihi ini, agar dengan curahan belas kasih-Mu mereka boleh pulih dan sembuh. Sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit yang terberitakan dalam Injil-Mu. Hanya karena dengan belas kasih-Mu mereka boleh pulih dan sembuh. Demikian juga orang-orang yang kami kasihi saat ini. Tuhan akan memulihkan mereka dengan curahan belas kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semua kaum lansia Gereja POG Citra Grand. Tuhan, biarlah di usia tua mereka menjadi orang-orang tua yang masuk dalam kategori dan golongan orang tua yang bahagia. Orang tua yang hidup penuh dengan sukacita. Hanya Engkau yang mampu melakukan itu. Hanya Engkau yang mampu memberikan kebahagiaan dan sukacita mereka. Karena Engkau tahu banyak setiap orang tua yang saat ini bergumul akan kehidupan anak-anaknya, kehidupan rumah tangga anak-anaknya, kehidupan kesehatannya. Oleh karena itu, biarlah Roh Tuhan hadir kepada mereka kaum lansia di usia senja mereka, sehingga mereka hidup dalam usia senja yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh hidup jauh dari ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau berdoa juga untuk Caroline, Casey, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Ibu Fitria Leni Asimani Huruf, istri dari Bapak Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irman Rinauli Nainggolan, yang pada saat ini sedang menerima anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Calon bayi dalam rahimnya. Tolong Tuhan, Kau berkati sang ibu, Engkau berkati sang anak. Sehingga keduanya Tuhan sehat tanpa kekurangan apapun. Dan pada hari H nanti, sang calon bayi itu boleh lahir ke dunia dalam keadaan yang baik, sehat, sempurna, sebagaimana Tuhan sempurna yang menjadikan dan memberikannya kepada keluarga Marpaung dan keluarga Nainggolan. Lebih juga sang ibu Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, jauhkan dari hal-hal yang paling buruk sekalipun Tuhan, sehingga sang ibu bisa membesarkan anak-anak yang Kau berikan pada mereka. Kami juga mau berdoa untuk kaum marginal, saudara-saudari kami yang tersingkirkan oleh banyak hal. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, karena Engkau adalah Allah dari segala kaum. Agar mereka juga merasakan kehadiran-Mu, terlebih merasakan berkat-berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah di usia yang bertambah pula iman percayanya kepadamu. Bertambah pula rasa takutnya akan Engkau. Bertambah pula berkat-berkat Tuhan. Dan setelahnya bertambah pula kerendahan hatinya di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan bukakan pintu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan juga kerinduannya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan dan ingin. Kami juga mau berdoa ini untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah, dan tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus jemaat POG Citra Grand yang ikut melayani di garda depan. Tuhan, Kau tahu mereka adalah orang-orang yang Kau telah pilih. Berkati, lindungi, dan berikan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu menolong mereka, memampukan mereka, menyertai mereka, terlebih melindungi mereka, sehingga tak ada satupun dari mereka Tuhan yang terpapar oleh virus corona. Keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19, supaya pandemi ini cepat berlalu Tuhan, tolonglah Tuhan, hanya Engkau yang mampu memulihkan dunia yang Kau ciptakan baik ini kembali baik adanya. Oleh karena itu kami berharap Tuhan, pulihkanlah dan lenyapkanlah virus corona ini Tuhan, agar keadaan kami kembali normal dan situasi kembali baik sebagaimana sebelumnya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk program pelayanan di gereja POG Citra ini. Tuhan berkati seluruh jemaat, berkati seluruh penatua dan hamba Tuhan di tempat ini, agar mereka boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian pelayanan gereja ini dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk persiapan tahun baru 2021. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami sehingga kami dapat melewati tahun 20 dan memasuki tahun 2021 dengan tanpa kekurangan apapun. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau alaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kini kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai syukur kita atas berkat Tuhan yang berlimpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan
Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Amplop syukur tahunan. Sebagai bentuk syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di kehidupan kita sepanjang tahun 2020 dan atas perkenan Tuhan, kita boleh memasuki tahun 2021, jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan melalui amplop yang disediakan bagi jemaat di gereja. Bagi jemaat di rumah, dapat menyampaikan melalui transfer rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Pengumpulan persembahan syukur tahunan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 27 Desember 2020, sampai dengan 10 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dan kasih setia Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sambut dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita lakukan bait yang kedua.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Segala ucapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur melalui persembahan ini. Kuduskan dan terimalah persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk mengucap syukur senantiasa atas kasih setia-Mu. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pison Sinambela MA, pelayan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Paduan Suara Joyful yang telah melayani pagi ini dan yang telah menyiapkan jamuan kasih untuk jemaat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Amplop syukur tahunan, mulai hari ini, tanggal 27 Desember 2020, sampai dengan 10 Januari 2021 disediakan amplop persembahan syukur tahunan. Sebagai bentuk syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di kehidupan kita sepanjang tahun 2020 dan atas perkenan Tuhan kita boleh memasuki tahun 2021. Bagi jemaat di gereja, persembahan syukur tahunan dapat disampaikan melalui amplop yang disediakan. Bagi jemaat di rumah, dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Ibadah akhir tahun dan tahun baru 2021. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2020 dilaksanakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 6 sore, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ibadah tahun baru 1 Januari 2021 dilaksanakan pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya ibadah pagi. Informasi lengkap mengenai ibadah tersebut dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Himbauan mengikuti akhir tahun dan tahun baru melalui Zoom. Untuk membatasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah telah menetapkan prosedur untuk melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan membatasi jumlah kehadiran jemaat maksimal 25% kapasitas gereja dan penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya jemaat diimbau untuk mengikuti rangkaian ibadah melalui Zoom. Kehadiran jemaat di gereja dibatasi maksimal 35 orang setiap ibadah di luar petugas. Jemaat yang diperkenankan hadir adalah jemaat yang memenuhi protokol sebagaimana tercantum di warta jemaat dan yang telah melakukan registrasi melalui Google Form yang akan disebarkan melalui WA Group Jemaat. Kiranya kita tetap bersukacita merayakan tahun baru dalam suasana yang terbatas ini. Warta jemaat lainnya dapat dibaca pada lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan,
dan hiduplah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Sambil bernyanyi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.